Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Cesar Azpilicueta, pemain senior The Blues sempat ingin pergi dari Chelsea musim panas lalu. Kontraknya memang seharusnya habis pada Juli kemarin. Situasi kian mendukung kepergian Cesar Azpilicueta usai Chelsea tertimpa masalah karena kepergian sang pemilik Roman Abramovich. Azpilicueta akhirnya dituntut kesabarannya sampai tiba pemilik baru. Sampai akhirnya Azpilicueta mau bertahan di Chelsea. Perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun lagi ia tekan, yang diakuinya karena tak mau egois mementingkan diri sendiri. Gleison Bremer dikecam fans Torino usai memilih pindah ke Juventus. Hal ini karena Juventus dan Torino adalah rival satu kota. Bremer pun merespon kecaman tersebut. Ia tak bisa menampik bahwa pindah ke klub lebih besar adalah tujuan pesepak bola profesional. Fans Torino menganggapnya buruk, tapi saya bertanya kepada para penggemar Toro, apakah mereka tidak mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak mereka? Ujar Bremer. Juara bertahan Liga Inggris, Manchester City berupaya mengatasi kurangnya kedalaman mereka di posisi bek kiri. Manajer Pep Guardiola menegaskan pemain yang akan direkrut itu Sergio Gomez dari klub Belgia, Anderlecht. Guardiola mengatakan Gomez tampil mengesankan di Anderlecht di bawah mantan kapten City Vincent Kompany musim lalu. Dia pemain yang luar biasa. Dia akan tinggal bersama kami, bersama Joao, ucapnya. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini, AC Milan dihebohkan kabar dikaitkannya gelandang sentral lini tengah mereka, Sandro Tonali, ke Arsenal. Sejumlah laporan media Inggris menyebut ada negosiasi yang terjadi antara Milan dan Arsenal terkait peluang transfer Tonali. Belakangan, Tonali angkat bicara soal rumor tersebut. Dia menyampaikan pesan buat fans Milan dan Arsenal lewat tato barunya. Tonali menegaskan dia ingin bertahan. Pemain berusia 22 tahun menyiratkan AC Milan adalah klub impiannya sedari kecil. Penyerang sayap Real Madrid, Rodrigo Goes, mengirimkan pesan penting kepada Carlo Ancelotti dan jajarannya. Pria Brasil itu tak mau seterusnya menjadi pemain cadangan. Saya ingin menjadi starter dan saya bekerja untuk itu. Jika saya dalam kondisi terbaik, maka saya memiliki semua yang dibutuhkan untuk bermain, ujar Rodrigo. Jika ingin menjadi starter, Rodrigo bersaing mengisi area sayap kanan. Belakangan, Don Carlo lebih sering menurunkan Federico Valverde di sana. Renan Lodi disebut-sebut berada di ambang pintu keluar Atletico Madrid saat bursa transfer musim panas ini. Itu setelah adanya rencana Atletico untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Dikutip Football Espada, Manchester City kabarnya siap menyambar kesempatan untuk merekrut Lodi. Terlebih, mereka telah melacak pemain 24 tahun tersebut selama beberapa waktu belakangan ini. Bursa transfer musim panas ini bisa saja menjadi peluang baik bagi City untuk mendapatkan Lodi. Dilansir Manchester Evening News, Erik ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk merekrut Hakim Ziyech dari Chelsea. Ten Hag melatih Ziyech di Ajax dan telah mengidentifikasi penyerang Maroko sebagai penyerang kaki kiri alternatif untuk Anthony yang tidak dilepas oleh Ajax. Ziyech terikat kontrak di Chelsea hingga 2025 dan selain MU, AC Milan juga dikabarkan menginginkannya. Leicester City telah menyelesaikan penandatanganan mantan kiper Cardiff City, Alex Smithers. Pemain berusia 32 tahun itu tiba dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan The Bluebirds berakhir pada 30 Juni. Smithers diharapkan menjadi kiper ketiga untuk The Foxes tahun ini di belakang Danny Ward dan Daniel Everson. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga timnas U16 dalam kurun waktu minimal sampai 4 tahun. Pemerintah dan PSSI memproyeksikan pemain-pemain tim juara Piala AFF U16 2022 untuk berlaga di SEA Games 2025 atau 2027. Tentang siapa pelatihnya nanti akan ditentukan. Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan, anak-anak ini akan menjadi zaman keemasan kita, kata Iwan Bule.
Mantan bek Liverpool Jose Enrique meminta The Reds untuk mengontrak gelandang Barcelona Frenkie de Jong sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Enrique mengakui bahwa de Jong terlalu mahal untuk tipe pemain yang biasa direkrut Liverpool, tetapi dia akan menjadi pemain kelas atas untuk Liverpool. Dari perspektif sepak bola murni, kepindahan de Jong ke Liverpool akan masuk akal. Manchester United kembali menelan kekalahan di Premier League. Kali ini dihempaskan tuan rumah Brentford 4 gol tanpa balas. Keempat gol Brentford dicetak di babak pertama masing-masing melalui Jay Da Silva, Matthias Jensen, Ben Mee, dan Bryan Mbeumo. Atas hasil ini, MU kini berada di dasar klasemen dengan mengantongi 0 poin dari 2 pertandingan. Nasib berbeda dicapai oleh rival sekota MU, Manchester City yang sukses menggebuk Bournemouth dengan skor 4-0. 3 gol dicetak City di babak pertama melalui Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, dan Phil Foden. Sedangkan di paruh kedua, City menambah 1 gol lewat bunuh diri Jefferson Lerma. Kemenangan juga diraih oleh Arsenal yang menumbangkan Leicester City 4-2. Gabriel Jesus mencetak 2 gol untuk membuka skor buat Arsenal di menit 23 dan menit 35. The Fox sempat perkecil skor melalui bunuh diri William Saliba di menit 53. Granit Xhaka lalu kembali memperbesar skor Arsenal hingga James Maddison membalasnya, dan terakhir Gabriel Martinelli menutup pesta gol The Gunners. Dari ajang La Liga, Barcelona mengawali pekan perdana dengan hasil imbang kontra Rayo Vallecano. Skuad besutan Xavi Hernandez, meskipun sudah menurunkan sejumlah pemain anyarnya, termasuk Lewandowski, tetap tak mampu membikin gol sampai peluit akhir dibunyikan. Skor 0-0 mewarnai jalannya laga. Sementara di Liga Prancis, PSG menang besar atas Montpellier dengan skor 5-2. Kelima gol Le Parisien dibukukan oleh Valaye Sako, lalu Neymar yang mencetak 2 gol menit 43 dan menit 51. Kemudian Kylian Mbappe dan Renato Sanchez juga mencetak gol lagi bagi PSG. Sementara 2 gol tim tamu dilesakan oleh Wahbi Hazri dan Enzo Cato. Di pekan pertama Serie A Italia, Inter Milan sukses menekuk Lecce dengan skor 2-1. Romelu Lukaku membuka skor untuk Inter di menit kedua. Tuan rumah Lecce sempat menyamakan skor melalui Hasan Cesai di awal paruh kedua. Hingga kemudian kemenangan Inter ditentukan oleh gol Denzel Dumfries di akhir laga. Di tempat lain, AC Milan sukses mengalahkan Udinese dengan skor 4-2 di San Siro. Bek kiri Theo Hernandez, striker Ante Rebic yang memborong 2 gol, serta winger Brahim Diaz menjadi pahlawan kemenangan AC Milan lewat gol-golnya. Sementara 2 gol Udinese sendiri dicetak oleh Rodrigo Becao dan Adam Massina. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo kembali membuat ulah. Pria asal Portugal itu tampak ogah menyalami pelatih kepala klub Erik ten Hag dan menolak untuk menghampiri fans seusai pertandingan melawan Brentford. CR7 tampak cuek dan langsung masuk ke lorong ruang ganti. Momen itu lantas menambah panjang deretan aksi tidak terpuji Ronaldo di awal musim ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan komentar terkait pengakuan David De Gea yang bertanggung jawab atas kekalahan timnya di markas Brentford. De Gea menilai dirinya telah melakukan kesalahan atas gol pertama dan kedua The Beast yang dicetak oleh Jose Da Silva dan Matthias Jensen. Meski demikian, sang manajer menilai sebuah kesalahan dalam sebuah pertandingan merupakan satu hal yang biasa terjadi. Pelatih kawakan asal Italia Carlo Ancelotti menegaskan akan pensiun sehabis melatih Real Madrid. Los Blancos menjadi pelabuhan terakhirnya. Hal itu diungkap Ancelotti kepada media Italia Il Messaggero. Ia menilai kebesaran Madrid menjadi penutup yang tepat bagi karirnya sebagai juru taktik. Real Madrid adalah sebuah level top, jadi cocok menganggap klub ini sebagai akhir dari karir saya. Eden Hazard kesulitan sejak bergabung dengan Real Madrid. Namun Carlo Ancelotti tampaknya bakal mengandalkan Hazard untuk berkembang musim ini. Berbincang menjelang pertandingan pembuka musim melawan Almeria di pertandingan perdana La Liga tersebut, pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa dia akan lebih sering menggunakan Hazard.
Kylian Mbappe yakin bisa memenangkan Ballon d'Or, bukan untuk sekarang, tapi Mbappe yakin kalau akan ada waktu buatnya merebut gelar individu paling prestisius tersebut di masa depan. Secara tegas, Mbappe menyebutkan 3 pemain yang paling berpeluang buat memenangkan Ballon d'Or musim ini. Menurutnya, Karim Benzema dan Sadio Mane akan menjadi 2 pesaing utamanya untuk merebut Ballon d'Or. Nottingham Forest telah menyelesaikan penandatanganan striker Nigeria Emmanuel Dennis dari Watford. Tidak ada persyaratan yang diungkapkan oleh Forest dengan biaya 20 juta pounds yang dilaporkan telah disepakati. Selain mendapatkan Dennis, Forest juga merekrut mantan gelandang Crystal Palace, Cheiko Kouyate. Dikabarkan Football Italia, pemain 19 tahun milik Udinese, Destiny Udogie, telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur musim depan dan diperkirakan akan menjalani tes medis di London pada Minggu 14 Agustus. Destiny Udogie akan tetap dipinjamkan ke Dacia Arena hingga Juni 2023, baru pindah secara permanen ke London Utara tahun depan. AC Milan mengumumkan telah memperbarui kontrak Fikayo Tomori selama 5 tahun ke depan. Kontrak lamanya sebenarnya masih berlaku hingga 2025, tapi memilih kedua pihak sepakat memperpanjangnya hingga 2027. Tomori disebut juga akan mendapatkan kenaikan gaji dari kontrak barunya ini, dengan bayaran terbarunya diperkirakan 3,5 juta euro per tahun. Pihak penyelenggara Ballon d'Or 2022 akhirnya menjelaskan alasan mengapa Cristiano Ronaldo masuk daftar kandidat pemenang, sedangkan Lionel Messi tidak. Tak masuknya Messi adalah buah dari perubahan tolok ukur juara Ballon d'Or, yakni menilai performa keseluruhan di musim sebelumnya 2021-2022. Messi sendiri tak menunjukkan performa oke meski PSG juara Liga Prancis. Messi hanya mencatat total 14 assist dan 11 gol. Sementara ada beberapa alasan mengapa Ronaldo masih masuk daftar. Paling jelas, tentu kontribusi golnya. Ronaldo tercatat mencetak 32 gol dalam 49 laga di klub dan tim nasional. Menurut kabar dari BBC, klub raksasa Inggris Chelsea telah menyetujui persyaratan pribadi dengan bek Prancis berusia 21 tahun Wesley Fofana. Akan tetapi 2 tawaran awal mereka ditolak oleh Leicester City yang menginginkan lebih dari 80 juta pound. The Blues sendiri kabarnya berani untuk membuat penawaran ketiga yang nominalnya di atas itu. Timo Werner membuktikan dirinya masih menjadi predator ulung di depan gawang lawan. Usai dilepas Chelsea, bomber timnas Jerman itu langsung talk chair bikin gol untuk timnya RB Leipzig. Namun demikian, gol tersebut tak membuahkan hasil 3 poin karena RB Leipzig ditahan imbang FC Köln 2-2 di Liga Jerman musim ini, Minggu 14 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Mauro Icardi menyambut baik kesempatan bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Striker internasional Argentina itu sudah diberitahu oleh pelatih PSG bahwa tak masuk ke dalam skema permainannya. MU sedang dalam pembicaraan untuk mengontrak Icardi karena ingin mendatangkan striker sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pelatih MU Erik ten Hag ingin penyerang baru meski Ronaldo akhirnya tetap bertahan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!